Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hari ini kita akan belajar tentang articles dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, ini disebut juga kata sandang. Nah, articles ini fungsinya adalah untuk memodify noun atau noun phrase. Artinya dia memberikan penjelasan untuk noun atau noun phrase yang mengikutinya. Ada dua kategori articles dalam bahasa Inggris, yaitu kategori yang ditempati oleh a dan n, juga kategori yang ditempati oleh the. Kategori yang Miss maksud adalah indefinite article. Yang pertama ya, indefinite article, di mana indefinite article ini sendiri artinya dia menunjukkan bahwa benda yang mengikutinya itu general, maksudnya tidak tentu, tidak pasti bendanya. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa bendanya singular, benda yang ada di belakangnya adalah benda yang cuma satu dan hanya bisa diikuti oleh benda yang bisa dihitung. Sedangkan lawannya adalah definite article. Definite sendiri artinya jelas, tentu ya, punya rujukan tertentu, atau spesifik, dia punya makna yang spesifik. Kemudian the bisa diikuti oleh singular dan plural nouns. Juga bisa diikuti oleh countable and uncountable nouns. Tergantung situasinya seperti apa ya. Mari kita lihat ada dua contoh kalimat di sini. I put the key on the table dan I put the key on the table. Kalian bisa perhatikan di situ a table dan the table. Ketika kita bilang saya menyimpan kunci di sebuah meja, berarti kita tidak merujuk pada meja tertentu. Mungkin di dalam ruangan tersebut ada banyak meja atau lebih dari satu meja, kemudian kita menyimpannya di sebuah meja. Orang yang kita temani lawan bicara kita mungkin saja belum tahu meja yang mana yang kita maksud. Sedangkan ketika kita menggunakan I put the key on the table, okay? The table di sini artinya kita sama-sama tahu bahwa table mana yang kita maksud. Nah, apa saja sih rule untuk penggunaan a, n, dan the ini? Simple rules-nya adalah yang pertama, kalian harus bisa membedakan kapan menggunakan a dan kapan menggunakan n. Kuncinya adalah a diikuti oleh consonant sounds, sedangkan n diikuti oleh vowel sounds. Consonant sounds dan vowel sounds. Perhatikan di sini kita menggunakan kata sounds ya. Kita tidak menggunakan kata huruf atau letter. Kita menggunakan bunyi karena yang kita perhatikan adalah bunyi pada saat kata tersebut dipronounce. Ya, pada saat kata tersebut dibunyikan. Bunyi apa yang muncul? Apakah bunyi mati atau bunyi hidup? Konsonan adalah bunyi mati, vowel adalah bunyi hidup. Sekarang kita lihat, a diikuti oleh bunyi mati. Contoh, a noun, nah adalah bunyi mati. Pilot, a captain, ke sound. Kemudian ada a blue bottle, b-nya adalah bunyi mati juga. Demikian pula di red, a red umbrella. Akan tetapi kalian harus hati-hati. Di sini ada contoh lain yaitu our. Kalau kita lihat sekilas, huruf H di situ adalah huruf mati. Akan tetapi ketika dibunyikan, dia dibunyikan seperti our, seperti tidak punya H. Ya kan? Dibunyikan dengan tidak ada H di situ. Bunyinya adalah our, which is dia adalah bunyi hidup. Jadi kita tidak boleh menggunakan e di sini, melainkan n. Demikian halnya ketika kita mengatakan an LCD projector. LCD projector. Di situ ada huruf L. Akan tetapi ketika dibunyikan dia an LCD, LCD. Oke. Jadi dia harus menggunakan n. Nah, sekarang kita lihat untuk n, dia diikuti oleh bunyi hidup, an egg, an elephant,
an orange, an old house, an excellent student. Semua ini adalah bunyi hidup ya. Ya, an excellent sound. But kita bisa lihat di sini ada a university. A university, di kata university di sini secara look dia hurufnya adalah huruf hidup. Tetapi ketika dibunyikan dia menjadi university ya sound, dan itu adalah bunyi mati. That's why dia pakai a bukan an. Sama halnya dengan a user. Ya, user. Jadi dia pakai a bukan an. Mari kita cek contoh-contoh lainnya. Coba kalian isi. Empty plate. Important document. Next. Camera. English teacher. Yes. And the last, friendly butcher. Kita cek jawabannya. Apakah sama dengan jawaban kalian? Oke, kita lanjut. Rule number 2. Jangan menggunakan a atau an bersama dengan plural atau uncountable noun. Sudah kita bahasakan tadi bahwa dia cuma bisa diikuti oleh countable noun dan jumlahnya adalah 1. That's why untuk kata-kata seperti cars, people, children itu tidak boleh didahului oleh a atau an. Begitu juga water, salt, sugar, atau kata-kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, there is a car parked in front of the school. Di sini salah. There are many cars. Boleh kita pakai many cars atau a lot of cars atau quantifier lainnya untuk menunjukkan bahwa dia jamak. Contoh lainnya, this cake needs a sugar. This is of course incorrect. A sugar, karena sugar tidak bisa dihitung ya. Cara untuk membedakan adalah ketika kalian tidak bisa mengucapkannya menjadi 1, 2, 3, 1 gula, 2 gula, 3 gula, itu berarti dia tidak bisa dihitung. Sama dengan uang. You don't say I need a money, karena kita tidak bilang 1 uang, 2 uang, 3 uang, 4 uang. Yang kita hitung adalah nominalnya. Tapi kita bisa mengatakan this cake needs more sugar. Rule number 3. Kita menggunakan the ketika kita merujuk pada sesuatu yang spesifik. Spesifik itu maksudnya seperti apa? Kita lihat di 4 kotak ini ya. Yang pertama, ketika kita merujuk pada sesuatu yang sama-sama kita ketahui, yang bicara maupun yang mendengarkan atau lawan bicara kita itu tahu yang mana yang kita maksud. Contoh ketika kita bilang, where's the cat? Where's the cat? It is in the kitchen. The cat dengan the kitchen, ya ketika kita mengatakan where's the cat, kita berharap bahwa lawan bicara kita tahu mungkin maksud kita adalah kucing yang mungkin kita pelihara atau kucing yang sering ada di rumah kita. Jadi kita sudah sama-sama punya pemikiran, kita tertuju pada benda yang sama gitu. Sama dengan the kitchen. The kitchen ya mungkin yang paling logis adalah kitchen yang ada di rumah kita misal, atau kitchen yang sama-sama kita tahu. Kemudian open the door please. Ya, ini biasa kita pakai ketika kita berada dalam sebuah ruangan dan kita pasti sama-sama tahu bahwa pintu yang mana yang kita maksud. Ketika kita dalam sebuah ruangan kemudian kita mengatakan open the door please, ya, itu pasti maksudnya adalah pintu dari ruangan tersebut, bukan pintu dari ruangan sebelah. Ya kan? Next. Yang nomor 2, ketika kita menggunakan the ketika konten dari sebuah kalimat itu sudah menspesifikkan benda tertentu, benda yang kita bicarakan. Dia sudah memberikan penjelasan tambahan, ya, lebih spesifik. Misal, the man with glasses is my neighbor. With glasses di sini sudah menspesifikkan bahwa laki-laki yang menggunakan kacamata itu berarti dia sudah menjadi spesifik. Kemudian I've watched the Korean
Korean drama that you recommended. The Korean drama di situ that you recommended itu sudah spesifik. Korean drama yang kamu rekomendasikan, bukan yang orang lain rekomendasikan. Berarti kita sudah punya rujukan yang spesifik. Yang nomor 3, when a word is referred to for the second time and therefore becomes specific. Ketika kita pertama kali menyebutkan general reference, itu kita biasanya menggunakan a. Akan tetapi ketika kita menyebutkan untuk kedua kalinya, maka itu sudah menjadi spesifik karena sudah disebutkan di awal. Contoh, he gave me a fork and a spoon, but the spoon is dirty. Nah, ketika kita menggunakan spoon kedua kalinya, itu orang sama-sama tahu bahwa spoon yang mana yang kita maksud, karena tadi kita sudah sebutkan. Tidak mungkin kita merujuk ke spoon yang lain. Oke, kemudian my father bought me a new watch. The watch is waterproof. The watch di sini pasti merujuk ke watch yang dibelikan oleh my father, karena kita sudah menyebutkan sebelumnya, bukan watch yang lain. Number 4, when a word is unique or only one. Nah ini ya, jadi kita menggunakan the untuk sesuatu yang hanya ada satu atau dia unik. Artinya ketika kita menyebutkan bendanya, orang tidak akan punya persepsi yang berbeda. Kita pasti merujuk ke benda yang sama. Misal, the sun is the center of our solar system. The sun hanya ada satu, unik ya. Semua orang tahu yang mana yang kita maksud dengan the sun. Hey, look at the sky. Nah, ketika you berkata seperti ini kepada seseorang, semua orang akan langsung menghadap ke atas, bukan ke bawah, karena kita punya persepsi yang sama tentang the sky. Yang mana itu the sky? Oke, ini dia untuk the. Nah, rule number 4 ini berkebalikan dengan a dan n. Untuk the kita bisa menggunakannya dengan plurals dan dengan uncountable. Jadi kita bisa menggunakannya dengan the cars, the people, the children, the water, the tea, the milk. Oke, ini semua bisa menggunakan the. Contoh, I saw 5 cars in the garage. The cars must be expensive. Oke. The cars ini saya sudah sebutkan 2 kali ya, jadi sudah bisa menggunakan the. Kemudian I live in a mountain. The water here is so fresh. The water ini kita sama-sama tahu water yang mana, water yang ada di mountain, karena saya sudah menyebutkan mountain sebelumnya. The tea that I'm drinking now is from Turkey. Ini harusnya merah ya, the tea that I'm drinking now. Yang ini sudah kita spesifikkan. Alright, kita menuju ke basic rule number 5. Sudah ada muncul di sini. Basic rule number 5 ini artinya kita tidak menggunakan artikel ketika membuat generalization atau membuat something menjadi umum ya, menjadi general. Yang kita maksud adalah sesuatu yang general dengan plural dan uncountable nouns. Contohnya, babies are cute. Babies yang cute di sini adalah semua babies. Babies secara umum itu cute, secara umum ya. Sugar is sweet. Ya, secara umum sugar pasti sweet. Ya kan? Children like to play in this park. Children yang saya maksud di sini bukan a group of children tertentu, tapi children secara umum. Teachers should be professionals. Ini yang dimaksud adalah semua teacher secara umum. Happiness is something that everyone always looks for. Happiness also something general ya. Kemudian in Indonesia, people like to socialize with relatives and friends in their daily lives. People secara umum. People in Indonesia secara umum ya. Nah, ini tidak harus ya. Ketika kita membuat generalization, kita juga bisa menggunakan a atau n. Misal, a teacher must be capable in his field.
a teacher. Di sini juga maknanya umum ya, tapi kita menggunakan a atau an. A baby will express his feelings through crying. Seorang bayi itu akan mengekspresikan perasaannya melalui tangisan. Nah, di sini baby di sini maknanya umum ya. Jadi untuk memberikan makna umum kita bisa menggunakan a atau an, tapi kita juga biasanya menggunakan plural tanpa artikel atau uncountable nouns tanpa artikel. Oke, sekian dulu untuk basic rules article. Kita akan lanjutkan di further usage of articles di video selanjutnya. Good luck. Bye for now.